saya Eka Novia. Video kali ini kita akan membahas fungsi nilai mutlak. Yuk simak video berikut ini. Fungsi nilai mutlak. Kita memahami terlebih dahulu apa itu arti atau yang dimaksud dari fungsi nilai mutlak. Biasanya sebuah fungsi di dalam matematika itu dilambangkan dengan f dalam kurung x ya, dibacanya fx, berarti sebuah fungsi yang memuat variabel atau huruf x, karena x itu adalah suatu variabel yang sering digunakan dalam matematika. Fx sama dengan mutlak x adalah suatu fungsi nilai mutlak di mana variabel atau hurufnya berada dalam tanda mutlak. Yang perlu digarisbawahi adalah berarti ada sebuah variabel yang harus berada di dalam tanda mutlak. Itu dinamakan fungsi nilai mutlak. Contoh fungsi nilai mutlak ya, yang pertama fx berarti fungsi yang memuat variabel x mutlak 2x ya. Di sini x-nya berada di dalam tanda mutlak. Yang kedua, fx sama dengan mutlak x min 1 ditambah 5. Sama ya, variabel x-nya di dalam tanda mutlak. Kemudian fx sama dengan 2 mutlak x dikurangi mutlak 3x ya. Kalau fungsinya fx berarti harus ada variabel x-nya. Kalau fungsinya fy ya berarti ada variabel y-nya, mengikuti. Nah, selain contoh fungsi nilai mutlak, kita akan belajar yang merupakan bukan contoh fungsi nilai mutlak ya. Fx sama dengan mutlak min 2 ditambah x. Walaupun di sini fungsinya memuat tanda mutlak, tetapi variabelnya tidak di dalam tanda mutlak, maka dia bukan fungsi nilai mutlak. Yang kedua juga sama, di sini x-nya di luar tanda mutlak. Yang ketiga pun demikian. Di sini variabel x-nya tidak di dalam tanda mutlak. Itulah contoh yang bukan merupakan fungsi nilai mutlak. Contoh soal yang pertama, diketahui fungsi nilai mutlak yaitu nilai mutlak 3x min 5. Tentukan nilai yang pertama f4, kemudian yang kedua 2f min 2 ditambah f0, f kuadrat 3 dikurangi f1 ya. Kita mulai jawab dari yang bagian A ya. Tulis dulu, yang diketahui di soal adalah fungsinya nilai mutlak 3x min 5. Nah, karena yang ditanya yang A adalah f4, artinya x-nya itu diganti dengan 4. Berarti mutlak 3 dikali 4 dikurangi 5. 3 dikali 4 berarti 12 dikurangi 5. Sehingga nilai f4 adalah mutlak dari 12 dikurangi 5 yaitu 7. Nilai mutlaknya 7 adalah 7. Kemudian yang B, yang ditanya adalah 2f min 2 ditambah f0 ya. Kita cari terlebih dahulu f min 2 nya. Berarti f min 2 itu x nya diganti min 3 dikali min 2, jangan lupa dikurung, dikurangi 5. Maka 3 dikali negatif 2 adalah min 6 dikurangi 5. Min 6 min 5 maka min 11. Nilai mutlak dari negatif 11 adalah 11. Kemudian kita cari f0, artinya x-nya 0. Mutlak 3 dikali 0 dikurangi 5. 3 dikali 0 adalah 0. 0 dikurangi 5. Maka mutlak negatif 5. Mutlak negatif 5 adalah 5. Karena yang ditanya itu 2f min 2 ditambah f 0, 0, maka kita jumlahkan 2 f min 2 ditambah f 0 ditambah f 0 sama dengan 0. 0 dikali 2 adalah 2, 2 dikali 0 adalah 2. 2 dikali 2 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 adalah
2 dikali F-2 nya itu tadi 11, kemudian ditambah F0 nya adalah 5. 2 kali 11 adalah 22, ditambah 5 berarti 27. Sekarang kita yang ke C. Yang ditanya adalah F kuadrat 3 dikurangi F1. Maksud dari F kuadrat 3 itu berarti F3 dikuadratkan. Kita cari terlebih dahulu F3 nya. Berarti dari nilai mutlak yang diketahui di soal adalah 3x min 5. Maka x nya kita ganti dengan 3. 3 dikali 3 dikurangi 5. 3 kali 3 adalah 9, kemudian dikurangi 5. Mutlak dari 9 kurangi 5 adalah 4. Nilai mutlak dari 4 yaitu 4. Kemudian kita cari F1 nya terlebih dahulu. F1 berarti kita ganti nilai X nya dengan 1. 3 dikali 1 dikurangi 5. Mutlak dari 3 kali 1 adalah 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 yaitu min 2. Mutlak dari min 2 yaitu 2. Karena yang ditanya adalah F kuadrat 3 dikurangi F1, maka kita cari F3 nya adalah 4, kita kuadratkan, dikurangi 2. 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 2. 16 dikurangi 2 yaitu 14. Contoh soal yang kedua, diketahui fungsi f(x) adalah mutlak 4x dikurangi 3. Tentukan nilai f-3 dikali f-1 ditambah f2 dibagi mutlak dari min 5. Pembahasannya hampir sama dengan cara contoh soal pertama, artinya kita akan mengganti atau mensubstitusi nilai X dengan yang dimaksud di dalam soal. Kita tulis terlebih dahulu fungsi nilai mutlaknya adalah mutlak 4X dikurangi 3. Karena yang akan dicari adalah F-3, maka X-nya kita ganti dengan min 3. Berarti mutlak 4 dikali min 3 dikurangi 3. 4 dikali min 3 adalah negatif 12 atau min 12. Kemudian min 3. Karena yang di dalam tanda mutlak hanya negatif 12, berarti kita cari mutlak dari negatif 12 adalah 12, kemudian baru dikurangkan dengan 3. 12 kurangi 3 adalah 9. Maka nilai dari F-3 yaitu 9. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah F-1. Maka kita akan mengganti X dengan min 1. Mutlak 4 dikali min 1 dikurangi 3. Maka 4 dikali min 1 adalah min 4 dikurangi 3. Mutlak dari min 4 yaitu 4. Kemudian baru kita kurangkan dengan 3. 4 kurangi 3 adalah 1. Kemudian kita lanjut ke F2. Berarti kita mengganti X dengan 2. Mutlak 4 dikali 2 baru kita kurangkan dengan 3. 4 dikali 2 adalah 8 kurangi 3. Mutlak dari 8 yaitu 8 dikurangi 3. 8 kurangi 3 adalah 5. Baru kita gabungkan menjadi 1. Yang di soal adalah F-3 dikali F1 ditambah F2 per mutlak negatif 5. Kita masukkan nilainya satu per satu. F-3 tadi adalah 9. Ini ya, F-3 9. Kemudian dikali F1. F-1 maksud saya. F-1 yaitu 1. Kemudian di sini ditambah
F2 adalah 5 per mutlak negatif 5 berarti 5. 9 dikali 1 9 ditambah 5 dibagi 5 yaitu 1. 9 ditambah 1 adalah 10. Contoh soal yang ketiga, diketahui fungsi f(x) adalah mutlak dari x plus 5. Tentukan titik potong fungsi tersebut dengan sumbu x dan sumbu y. Nah, untuk contoh soal ketiga ini biasanya sering keluar ya di bagian materi fungsi nilai mutlak atau fungsi apapun itu. Kata kuncinya di sini adalah tentukan titik potong. Saya garis bawahi ya. Nah, di sini saya beri catatan. Kalau ada soal, kalian menemukan soal titik potong fungsi dengan sumbu x ya. Kalau ada pertanyaan titik potong. Titik potong kalau yang ditanyakannya dengan sumbu x, maka artinya kalian mengganti y-nya sama dengan 0. Y itu adalah fx-nya ya, atau fx-nya sama dengan 0. Y itu sama dengan fx. Kalau titik potong yang ditanyakan di soal adalah dengan sumbu y, maka artinya kebalikannya, nilai x-nya kalian ganti dengan 0. Ya, kita langsung saja jawab pertanyaan soal nomor 3. Kita tulis fungsi nilai mutlaknya adalah mutlak x plus 5. Di sini ada dua pertanyaan ya. Tentukan titik potong fungsi dengan sumbu x dan dengan sumbu y. Kita jawab yang pertama. Titik potong dengan sumbu x, artinya nilai y atau fx-nya sama dengan 0. Berarti kita tulis kembali fx sama dengan mutlak x plus 5. Berarti di sini 0 sama dengan mutlak x plus 5. Nah, 0 itu kan artinya mutlak 0 gitu ya. Berarti mutlak x plus 5. Sehingga x plus 5 sama dengan 0, x-nya adalah min 5. Kemudian kita jawab di sini ya. B. Titik potong dengan sumbu y, artinya x-nya kita ganti dengan 0. Maka fx sama dengan mutlak x plus 5. Kemudian mutlak x-nya kita ganti dengan 0 plus 5 adalah mutlak 5, yaitu 5. Kalau kita tuliskan dalam bentuk koordinat, berarti titik potong dengan sumbu x hasilnya adalah ketemu di koordinat min 5,0 ya, y-nya yang 0. Kalau titik potong dengan sumbu y, berarti titik koordinat yang dimaksud adalah x-nya yang 0, kemudian y-nya adalah 5. Artinya pasangan ya, pasangannya min 5, 0, pasangannya 0 adalah 5.